Ini sih mobil Mitsubishi yang paling saya senang lah saat ini. Soalnya udah lama pengen punya mobil yang bisa family premium SUV, mesin turbo, panoramic sunroof, ukuran bisa 7 penumpang. Ininya. Kita sampai 120. Oke. Dengan adanya panoramic sunroof, kita bisa melihat alam sekitar dari atas. Halo Sobat Gear Up iNews, bersama Kang Dani. Saat ini kita sedang berada bersama mobil yang bikin penasaran orang, Mitsubishi Destinator. Mobil ini adalah mobil SUV 7-seater, artinya mobil untuk keluarga, mobil 7 penumpang. Nah, kita lihat dari mobil ini terlihat sangat futuristik ya, dengan desain bumpernya new dynamic cell ya. Jadi memang ciri khasnya dari Mitsubishi. Kita lihat juga dari lampunya terlihat sangat bagus gitu ya, terlihat sporty dan lampunya LED semuanya. Terdapat kamera juga di sini. Jadi ada kamera 360 yang akan membantu pengemudi saat parkir atau di jalanan yang blind spot ya. Di bagian samping juga mobil ini dengan ground clearance yang sangat tinggi. Ini termasuk yang paling tinggi ya. Tanpa sedikit bisa sampai 255, jadi lebih tinggi banget. Jadi gayanya sangat SUV. Dan di sini bannya juga 2 atun hitam dari Turanza, ukurannya 18 dan jadi terasa sangat gagah kelihatannya. Mobil ini juga terlihat sangat sporty, futuristik dengan lampu khas belakang LED, dan di sini ada tulisan Destinator. Di bagian samping, mobil ini terlihat sangat gagah dan modern. Sebagai mobil SUV telah dilengkapi park roof, dan ini berguna pada saat kita akan menaruh barang-barang atau rooftop. Di sini juga terdapat sidekicknya yang terlihat warnanya dinamis, dan ada kamera juga di bagian spion. Tentunya ini menjadi hal yang menarik ya. Secara eksklusif, iNews mendapatkan kesempatan pertama mencoba Mitsubishi Destinator. Nah, yang paling kita penasaran adalah mesinnya. Mobil ini menggendong mesin 1500 cc turbocharged, dan ini adalah mesin generasi kedua setelah yang digunakan oleh Eclipse. Kita lihat dari bagian mesinnya di sini. Wah, ini juga cukup berat. Ininya tutup untuk cukup besar. Kita lihat di sini. Nah, mobil ini memiliki tenaga yang sangat besar. Jadi pada saat mobil ini dipacu pada kecepatan 30 atau rendah, dia akan menggunakan mesin 1500 cc. Tapi pada saat kecepatan yang tinggi, disinilah turbo bergerak, memberikan tenaga yang lebih. Mitsubishi Destinator menggendong mesin 4B40 dengan turbo charge, dan tenaganya di sini sangat besar, tapi juga efisiensi dan nyaman. Jadi mobil ini dibuat bagaimana menjadi kendaraan keluarga yang modern. Nah, kita akan coba nanti di perjalanan seperti apa akselerasi dari mobil ini, dan akan kita test drive perjalanannya. Kita dari Pulau Mas, Peak, lalu ke Sentul, kita ekspor semuanya.
mobil Mitsubishi yang paling saya senang lah saat ini. Soalnya udah lama pengen punya mobil yang bisa family premium SUV, mesin turbo, panoramic sunroof, ukuran bisa 7 penumpang. Jadi walaupun saya tidak bertugas untuk nyetirin orang hari ini, tapi saya udah nyetir sekitar 10 lap loh. Pertama, ini mobil udah di-develop cukup lama, sekitar hampir 5 tahun untuk pasar Indonesia. Kedua, kita masuk ke segmen baru. Ketiga, mesin yang dipakai baru, tenaganya 163 horsepower. Kemudian torsinya di 2500, which is itu early banget. Cepat mendapatkan tenaga maksimal di RPM rendah. Terus yang terakhir adalah mobil ini juga udah dilengkapi dengan drive mode, yaitu mode berkendara yang bisa disesuaikan dengan kondisi jalan. Seperti itu ya. Jadi memang secara tenaga, tapi efisiensinya apa kan mobil tuh itu yang saya harus bilang. Orang selalu punya persepsi bahwa turbo adalah mobil sport, sementara turbo itu udah berubah. Kalau masa lalu turbo itu akan hadir ketika kita memerlukan tenaga yang super besar, sementara masa kini adalah antara cc mobil dan turbo itu dua hal yang saling menunjang. Ketika mobilnya berada dalam sebuah keadaan traffic, dia akan berfungsi sebagai 1500 cc. Tapi begitu kita panggil tenaganya di atas 2500 rpm, baru turbonya masuk untuk mendapatkan performance. Jadi antara balance, performance, sama efisiensi bisa di dalam satu mesin. Dan itu yang dinamakan perubahan teknologi. Masuk bagian kabin, kita dari sisi kemudi ya. Dari sisi kemudi ini bisa diatur, ada teleskopik. Jadi tail up-nya kita bisa atur sesuai dengan preferensi berkendara kita. Jadi maju, mundur, naik, turun bisa diatur. Di kemudi juga terdapat beberapa fitur-fitur. Kita bisa mengatur fitur kendaraan dari kemudi cukup dengan tombol-tombol sini, mulai dari cruise control, terus ada juga volume kendaraan, dan fitur-fitur lain termasuk fitur untuk ADAS dan fitur untuk hiburan serta informasi tentunya. Nah, yang menarik di sini juga mobil ini telah dilengkapi head unit yang terintegrasi ya. Jadi kita ada di sini, bisa kita lihat beberapa menunya, ada ambient light. Nah, ambient light itu dia memiliki sampai dengan 64 pilihan warna yang tentunya kita bisa sesuaikan dengan preferensi kita. Juga di sini juga ada untuk pengaturan berkendara. Di sini misalnya ada informasi-informasi lengkap di sini semuanya. Ini cukup dengan satu tombol saja, semua bisa teraplikasi semuanya. Sini ada untuk kendaraan, ada driving score, bisa dilihat dari sini bagaimana kita berkendara, apakah kita berkendara secara efisien atau memang agresif atau bagaimana, ini sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sangat lengkap sekali informasinya. Dan dari sistem infotainment juga telah terintegrasi, jadi kita bisa menginikan dengan Android Auto dan Apple Car. Jadi kita bisa dengan berbagai handset, kita bisa terintegrasi, bisa melihat atau melihat musik atau apa dan lainnya, bisa terintegrasi dengan handphone kita. Menariknya, mobil ini telah dilengkapi panoramic sunroof. Jadi ini yang pertama model mobil Mitsubishi Indonesia dilengkapi panoramic sunroof. Kita lihat. Ini adalah panoramic roofnya ya. Ada juga sunroofnya. Ini sunroofnya. Dengan adanya panoramic sunroof, kita bisa melihat alam sekitar dari atas. Mau kampanye juga bisa pakai ini. Duduk di bagian penumpang baris kedua, terasa sangat lega. Kita lihat dari legroomnya ya, ini sampai 10 jari lebih. Ini sangat lega sekali. Lihat dari headroomnya, dengan tinggi rata-rata orang Indonesia 170 cm. Ini juga lega sekali. Jadi mobil ini memang dibuat lebih tinggi sebagai SUV. Fitur lainnya yang paling penting adalah ini AC ada di bagian sini untuk pengaturannya. Pengaturan untuk anginnya, untuk mematikan, menghidupkan di sini, kecepatan anginnya ada di sini. Nah, di mana posisi anginnya? Ada di sini ternyata. Jadi kita bisa ngatur semuanya. Jadi penumpang di bagian paling tengah ini diberikan kenyamanan. Dan tadi lagi ada panoramic sunroof.
Jadi membuat kabin terasa lebih lega dan premium. Yang paling menarik juga nih adalah adanya tempat. Nah, bisa dipakai untuk tempat makan, minum, atau kita bekerja, ngetik di sini pakai tabs atau laptop bisa di sini. Jadi ini emang jadi fitur yang kelebihan dari Mitsubishi Destinator. Ini juga ada armrest di sini, jadi bisa diatur. Tinggal, nih fungsinya bisa untuk kemudian ini juga ada tempat untuk minuman dan minuman. Untuk kita cas HP bisa juga. Ada di sini ada kabelnya. Untuk kabel ada pilihannya ada 2, kabel USB dan Type-C. Bagaimana dengan penumpang baris ketiga? Untuk penumpang baris ketiga, kita lihat seberapa nyaman atau seberapa lega kah? Kita tinggal lipat saja, ini sangat mudah sekali. Kita naik. Jadi mobil Destinator ini adalah mobil yang dirancang sesuai dengan kebutuhan Indonesia sebagai mobil keluarga. Di sini bila dilihat dari sini, saya sebagai orang dewasa tuh cukup lega ya. Dan masih ada jarak nih antara lutut dengan bangku baris kedua. Juga di sini juga bisa diatur untuk kepala, luas kepalanya. Jadi kalau pegal kita tinggal. Nah, senderannya juga diatur, enak sekali. Bisa diatur. AC juga ada di sini, lampu juga ada. Lampu tinggal tombol sini aja, tombol-tombol di sini ada semuanya. Jadi AC di sini ada di bagian sini. Jadi ini mobil ini dibuat semakin ke belakang semakin tinggi. Ini tujuannya untuk visibilitas penumpang. Biasanya kan mobil rata, jadi pada saat penumpang bagian ke tengah atau baris ketiga, biasanya perasaan di bawah. Tapi ini memang ke depan itu terasa tidak terganggu dengan penumpang lainnya. Jadi emang Mitsubishi membuat mobil ini terasa nyaman dari semua baris penumpang. Kita lihat bagian bagasi, ini yang paling penting untuk mobil di Indonesia. Bagian bagasi harus luas ya. Kita lihat dari bagian bagasinya. Bagian bagasi cukup luas. Ini bisa diatur dan bisa ditambah. Mungkin ini buat menaruh koper, lancer, atau misal galon bisa nih. Sini 3, 1, 2, 3. Tapi kalau misal kita ingin memperluas lagi, tinggal tarik ini aja. Kita tarik. Sangat mudah. Tapi kalau masih kurang, ini mungkin lebih dari 400 liter lah ya untuk luas bagasinya dengan merebahkan baris ketiga, rebahkan baris kedua. Untuk baris kedua, luasnya seperti apa? Wah, sangat luas sekali ya. Apalagi ini tambah ini juga bisa menaruh barang-barang juga. Nanti di sini tinggal gini aja, gampang, mudah sekali. Nah, ini tinggal ke sini. Jadi ini barangnya bisa muat semuanya. Sangat luas. Mungkin kasur bisa masuk ke sini juga ya kalau beli kasur. Mitsubishi Destinator memiliki kabin yang sangat luas ya. Tadi kita udah lihat, sangat lapang, cocok untuk keluarga Indonesia. Nah, ini karena mobil ini memiliki dimensi panjang 4,6, tinggi 1,7, lebar 1,8, dan untuk wheelbase 2,8 lebih. Jadi walaupun mobil ini juga terasa besar, bongsor, tapi untuk radius putarnya juga hanya 5,4 meter. Kita akan coba Mitsubishi Destinator di sirkuit Sentul. Nah, sebelum kita menggunakan sirkuit atau mobilnya di sirkuit Sentul, kita akan safety driving dulu menggunakan helm. Tapi ini helmnya kayaknya kurang pas, kecilan. Coba ini. Wah, ini pas, baru-baru. Oke, kita mobil nomor berapa ya? Kita akan test drive, ada beberapa area yang akan kita lalui.
Jadi kita udah masuk ke area sirkuit. Ini kecepatannya masih, kita di modenya masih normal ya, mode normal. Mitsubishi Destinator memiliki drive mode, jadi mode berkendara yang bisa kita pilih. Di sini kita ada modenya, ada normal, ada wet, ini normal ya, ada wet, ada gripple, ada tarmac, ada mode. Fungsinya kalau jalan untuk normal ini adalah untuk mode di jalan biasa ya. Jadi nanti mode berkendara itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan berkendara. Ini kita masih pakai normal nih, kita akan coba siap-siap sampai berapa ininya. Kita sampai 120. Oke. Kita bisa ya. Jadi bisa sampai 120 untuk amannya. Bisa sini sampai 140 bisa. Jadi mobil ini dari 0 sampai 100 bisa mencapai 8, sekian detik ya. Jadi cukup, akselerasinya cukup impresif juga. Oke, kita ikuti alur maksimal 40 sini. Berarti kita ikutin alur ini ya. Gripple, nih kita tikungan. Kita mencoba apa ya di sini, Mas? Zigzag ya. Jadi kita akan melalui kon yang ada, kita akan zigzag. Tadi belokannya masih sangat santai. Ini kita melewati kon di 40 km. 40. Ini 40. Oke, enak nih. Ada 40. Nih, mobil ini sangat nyaman ternyata. Belokannya tidak bisa digas tapi sudah bisa. Oke. Selanjutnya kita akan tes belokan. Radius putar Mitsubishi Destination 5,4. Ya, ini sekali belokan saja cukup ternyata. Sekali belokan aja ini cukup, tanpa perlu mundur. Walaupun mobil ini cukup panjang tadi ya, dimensinya panjangnya sekitar 4,6 lebih ya, 46 meter lebih. Oke, sekarang kita ke tes selanjutnya dari sisi kecepatan. Kita lagi di mode berkendara tarmac nih. Oh, kita udah tarmac nih sebetulnya. Kalau untuk menambahkan spot sudah ya, ini udah spot ya. Maaf. Tambah DS tuh, Pak. DST. Oke. DS ya, udah. Oh, ini nih ada. Jadi untuk spot tuh tinggal DS-nya. Kita udah modenya udah tarmac. Ini udah di mode sport DS. Di sini ada tombol di sini. Balik kemudi. Oke. Oh. Amat responsif. Kita pakai DST nih. Beda banget. Ini mobil responsif. Tadi bodinya normal, sampai kita pakai DST. Sekali sentuh langsung galak. Kalau tadi masih nahan. Ini nggak pakai rem nih. Langsung tidak pakai rem. Ini tidak pakai rem. Tapi ini mode sportnya juga, DS-nya tuh berfungsi menahan juga akselerasi dari kendaraan dari Destinator. Oke, selanjutnya ke trek belokan standar. Ini yang basah ya, yang tadi disebut di modenya. Sini beberapa wet ya.
mode basah. Kita lewati mode basah pakai wet ya. Oke. Selanjutnya kita akan kepit. Oke, kita kepit. Ini pakai modenya wet sih, karena ini kan basah. Kita kembalikan ke normal lagi. Oke, ini modenya. Nah kita udah nyoba nih di sirkuit Sentul. Mobil ini memiliki performa yang luar biasa, bertenaga dan nyaman. Tentunya juga mobil ini sangat tangguh ya. Kita coba keliling Jakarta. Nah, mobil ini memiliki banyak kelebihan ya. Kapasitasnya adalah 7 penumpang, sesuai dengan pasar Indonesia. Berapa harganya? Kita tunggu di Gias. Mitsubishi baru akan mengumumkan di Gias 2025. Ikuti Gear Up iNews. Jangan lupa subscribe dan komentar.